ini saya kedatangan kipas angin merek PMC ya teman-teman. Kasusnya seperti yang tadi kita lihat di awal ya, kipas ini berputar namun tiba-tiba kayak mau berhenti gitu ya. Nomor 1, nomor 2, bahkan sampai nomor 3 pun demikian. Jadi berputar tapi nah ini kelihatan asnya ini berat jadi putarnya. Oke, langsung kita bongkar aja semuanya teman-teman. Biasanya kalau kita seperti ini teman-teman ya, kalau kita diemin ya, kita hidupin terus kita diemin, itu nanti akan berhenti sendiri teman-teman. Dia akan berhenti sendiri karena pas ini memang ada masalah ya. Dari asnya aja kita putar udah berat ya. Memang harus perlu dibongkar ya teman-teman ya. Bersihin dulu ya. Lanjut, ini udah bersih ya, tinggal kita buka bagian dinamonya ya teman. Kita bersihin lagi ya teman-teman ya, bagian dalamnya udah kotor ya. Ya teman-teman ya, ini udah saya bersihin ya. Nah ini tadi kan kita udah tes sendiri ya teman-teman ya, sama-sama kita tes. Ini gulungan tidak bermasalah ya, karena dia ini tadi waktu kita coba ini sempat mau berputar, cuman seperti berat putarannya ya, seperti berat, dan waktu kita putar asnya itu agak-agak seret ya, agak macet ya, terutama ini di bagian depan teman-teman ya, di bagian ini bagian depan ini udah kita bersihin jadi udah agak lancar ya. Nah selanjutnya karena ini bagus dan ini pun saya lihat ini termasuknya masih bagus ya teman-teman ya, termasuknya masih bagus ya, as dan bushingnya ini masih kencang ya, nggak longgar ya, kencang. Terus di sini juga masih halus ya, cuman memang tadi agak cuma ada kotoran sedikit ya, terus dia jadi seret. Oke, caranya sekarang kita gini aja teman-teman ya. Ini kita seperti biasa kita kasih kapas ya, dan kita kasih pelumas seperti biasa ya. Kita tambah kapasnya. Biar kita nanti bisa menambahkan minyaknya di sini ya teman-teman ya, biar nanti kipasnya nggak macet-macet lagi ya. Oke, tinggal yang satunya. Kalau bagian belakang lebih aman lagi ya, karena bagian belakang itu nggak macet dan masih bersih ya teman-teman ya, nggak ada kotor atau apapun ya. Jadi
kalau teman-teman punya kipas angin, kendalanya seperti ini ya teman-teman. Kipas hidup tapi kadang suka berhenti sendiri atau putarannya itu rada berat ya. Kita coba aja dibuka dan dilakukan seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan kipasnya nanti lancar lagi ya. Oke. Ini tuh hampir apa ya? Ini masalahnya nggak terlalu berat ya. Ini langsung kita kasih pelumas aja teman-teman. Kita kasih pelumas aja. Ingat ya, pelumasnya ini yang baru ya. Saya pakai oli motor teman-teman ya. Gunakan oli motor. Yang baru ya, jangan yang bekas. Oke. Biar tambah awet itu. Lancar ya teman-teman. Selanjutnya ini kita potong. Kita bakar ujung kapasitornya ini ya. Kabel kapasitornya ini kita kupas. Kita shotkan lalu kita upgrade teman-teman. Kita ke mode NF ya, nanofarad ya. Oke. Ini ukurannya 1,5 ya teman-teman ya. 1,5 ya, 1,5 mikro ya, kita ukur ya. Ini tersisa 1,3, berarti yang hilang 2 apa ya, 2 nanofarad ya. Ya 200 nanofarad ya. Harusnya masih lumayan putarannya seharusnya teman-teman ya. Oke, kita cari gantinya dulu, yang ini nanti kita tes ya. Setelah kita ganti kapasitornya teman-teman ya. Ini udah saya cari-cari ya, jadi saya nggak boleh yang baru ya. Ini yang bekas, ukurannya 1,8 teman-teman. Namun kalau kita ukur ini udah berkurang teman-teman, udah berkurang ya. Jadi 1575, jadi 15 lebih ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Lebih sedikit nggak masalah ya. Langsung kita coba aja di sini ya. Pasang aja. Oke ya teman-teman, kali ini kita ngadepin masalah seperti ini teman-teman ya. Jadi saklarnya ini kalau kita pencet, dia sebenarnya hidup kalau ditahan ya. Kalau kita lepas dia mati ya. Dan ini hanya ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada masalah ya. Jadi di nomor 1 aja ini ya permasalahannya ya. Oke, gimana cara ngatasinya? Langsung kita bongkar aja teman-teman. Kita buka dulu kapal bagian belakang ini ya. Selanjutnya kita buka bagian ininya ya, saklar ini.
Padahal dipencetnya ini ya sebenarnya normal teman, tapi dia tidak connect ya. Oke, jadi kita buka aja sebenarnya. Kita buka. Kancingnya kanan dan kiri. Oke, udah lepas ya. Tadi nomor 1 ya teman-teman. Jadi ini ada bagian yang melengkung di sini ya. Coba di zoom aja sendiri ya teman-teman ya. Nih, ini kita renggangin aja teman-teman. Kita renggangin aja pakai obeng seperti ini. Lalu kita masukin lagi ke sini ya, ke tempat dudukan yang semula ya. Seperti ini. Setelah kita renggangin, kita balikin lagi. Dan yang lain juga boleh kita renggangin sedikit-sedikit ya. Oke, setelah kita renggangin semuanya, dan posisi ini masih seperti ini ya, posisi yang ini ya, nggak berubah ya. Lanjut kita pasang teman-teman. Kita pasang kembali. Ini yang bagian tidak ada pentolnya ini, nggak ada apa ya namanya. Ini yang seperti pelampung ini ya. Ini kan ada 1, 2, 3, dia ada. Yang satu nggak ada, yang bagian nggak ada ini dia adanya di netral ya teman-teman ya. Di netral. Di netralnya itu ya ini. Kabel yang ke, karena ini ada timer jadi ke timer ya. Biasanya kan ke kabel colokan ya. Karena ini ada timer jadi dia melewati timer dulu ya. Ini netralnya yang ini ya. Yang nggak ada yang seperti pelampungnya ini ya. Oke, posisinya jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini harus pas ya. Harus pas. Sekarang kita tes ya. Sebelum kita tes dulu untuk memastikan itu. Nah, ini kan netral ya. Ini nomor 1. Kita colok nomor 1 ini. Nah, muter ya teman-teman. Coba ya. Ya, didudukin. Sekarang nomor 2. Oke, lanjut nomor 3. Teman-teman, ini udah saya pasang baling-baling dan saklarnya pun udah saya perbaiki ya. Jadi tinggal kita coba